Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, kesempatan kali ini, saya akan merancang serta mensimulasikan gerbang logika. Nah, untuk gerbang logika yang akan kita simulasikan pada video kali ini yaitu gerbang AND, gerbang OR, dan gerbang flag. Untuk aplikasinya sendiri, di sini saya menggunakan aplikasi CX Programmer. CX Programmer ini merupakan aplikasi untuk mensimulasikan serta membuat program untuk PLC, terlebih khusus PLC berjenis yang bertipe Omron. Untuk aplikasinya sendiri, kita bisa search atau cari sendiri. Sudah banyak. Oke, yang pertama-tama kita akan langsung saja kita buat gerbang logika AND. Pertama kita buat lembar kerja baru, kita Ctrl N saja, kita ganti namanya, kita buat gerbang AND. Untuk device tipenya itu terserah ya, karena di sini kita hanya akan mensimulasikan saja. Kemudian untuk network type-nya juga terserah, kita langsung oke saja. Kita tunggu. Nah, dalam merancang sebuah program PLC itu ada beberapa macam caranya membuatnya. Ada yang disebut dengan ladder diagram, ada juga yang disebut dengan function block diagram. Namun kali ini saya hanya akan membuat yang bertipe ladder diagram. Langsung saja untuk gerbang AND-nya. Dalam gerbang AND itu sebelum kita buat, kita harus pahami dulu gerbang AND itu apa. Jadi gerbang AND itu adalah sebuah gerbang logika yang memiliki dua input dan satu input. Untuk logikanya sendiri dari gerbang AND ini, apabila salah satu input ataupun dua-duanya inputnya ada yang bernilai 0, maka outputnya itu akan bernilai 0. Namun apabila kedua inputnya bernilai 1, maka outputnya itu akan bernilai 1. Seperti untuk tabel kebenaran di sini yang ini. Jadi ini merupakan logika dari gerbang AND. Kemudian untuk simbolnya seperti ini, dan juga untuk rangkaian dalamnya seperti ini. Untuk gerbang AND sendiri itu dirangkai secara seri untuk inputnya. Oke, kita langsung buat saja. Sini kita menggunakan new contact. Kita pilih saja new contact bertipe normally open. Kita pilih saja di sini. Kemudian di sini kita masukkan alamatnya. Alamatnya itu saya gunakan 1. Untuk CX Programmer itu dia menggunakan angka, kita gunakan 1 saja. Kemudian untuk namanya kita ketik saja S1 ya. Untuk saklar 1 kita analogikan saja seperti saklar. Kemudian kita tambah lagi, kita susun secara seri untuk yang keduanya. Kemudian alamatnya itu kita buat menjadi alamat 2. Kemudian untuk namanya sendiri kita buat saja sebagai saklar 2. Nah, kemudian kita rangkai, kita hubungkan saja. Kita pilih yang ini, kemudian kita hubungkan. Nah, di sini untuk bagian sininya kita menggunakan new coil atau coil. Langsung saja. Alamatnya di sini saya menggunakan 10. Dan kita beri nama sebagai output. Kita langsung saja. Nah, untuk AND, gerbang AND seperti ini untuk rangkaiannya. Kemudian kita langsung simulasikan saja karena rangkaiannya sudah jadi seperti ini. Kita langsung klik simulation bagian di menu bar, kemudian kita work online simulator, atau bisa juga menggunakan Ctrl Shift W. Kita langsung saja, kita tunggu. Nah, sudah kita bisa simulasikan.
kita coba langsung saja untuk ke tabel kebenarannya. Kita coba untuk tabel kebenarannya, AND S1-nya 0 dan S2-nya 0, maka outputnya juga bernilai 0, tidak ada arus yang masuk. Kemudian kita coba untuk S1-nya bernilai 1, kita on kan, kita klik kanan, kemudian pilih set, kemudian on. Kita on kan, dan S2-nya itu kita beri nilai 0, outputnya itu masih juga 0. Kemudian kita untuk tabel kebenaran berikutnya itu S2-nya kita beri nilai 1, sedangkan S1-nya kita beri nilai 0. Dia itu masih juga bernilai 0 untuk outputnya. Namun apabila kita beri kita set kedua saklar atau kedua inputnya itu bernilai 1, kita berikan nilai 1, maka output atau output dari gerbang AND ini akan bernilai 1, di mana akan ada arus yang masuk seperti pada gambar screen ini. Jadi merupakan simulasi dan juga rangkaian untuk gerbang AND di aplikasi CX Programmer. Kemudian kita masuk ke gerbang OR. Kita control new saja. Di sini device name-nya kita beri nama OR. Untuk device tab dan juga network tab-nya itu terserah, karena di sini kita hanya akan mensimulasikannya saja. Langsung oke saja. Nah, seperti ini. Kemudian seperti gerbang AND tadi, sebelum kita mensimulasikannya, kita perlu tahu gerbang OR itu apa. Jadi gerbang OR itu hampir sama-sama dengan AND, di mana dia itu memiliki 2 input dan juga 1 output. Cuma yang membedakan di sini adalah logikanya atau cara kerjanya, di mana apabila salah satu atau kedua saklar atau inputnya itu ada yang bernilai 1 seperti ini, maka outputnya itu akan bernilai 1 juga. Namun apabila kedua inputnya itu bernilai 0, maka otomatis outputnya juga akan bernilai 0, seperti pada tabel kebenaran di sini. Kemudian untuk simbol dari OR ini seperti ini, dan juga rangkaian dalam OR itu seperti ini. Nah, di sini rangkaian OR itu dirangkai paralel seperti pada gambar. Dan kita langsung rangkai saja seperti gerbang AND. Kita menggunakan kontak NO, langsung saja. Alamatnya kita berikan 1, kemudian namanya kita berikan S1, saklar 1, kita anulikan sebagai saklar. Nah, di sini kita susun shell parallel, kita letakkan di sini. Kemudian alamatnya kita kasih 2, dan namanya itu adalah S2 atau saklar 2. Nah, kemudian kita rangkai seperti ini. Kemudian untuk coilnya seperti pada AND, kita berikan 10 untuk alamat, dan kita berikan nama output seperti ini. Nah, langsung saja kita ikuti, kita simulasikan, kita simulation, kemudian work online simulator. Nah, sekarang kita sudah bisa mensimulasikannya. Kita simulasikan sesuai dengan tabel kebenaran. Jadi kita coba untuk S1-nya kita hidupkan atau kita berikan nilai on, maka dia akan menyala, outputnya akan menyala sesuai dengan tabel kebenarannya. Kemudian kita coba untuk S2-nya atau saklar 2-nya atau input 2-nya kita berikan nilai 1, kita on kan, maka outputnya juga akan menyala. Kemudian dengan cara apabila dari kita ini berikan input 1 pada kedua inputnya atau kedua saklarnya, maka kita on kan,
kemudian saklar 2-nya juga kita on kan, maka outputnya akan bernilai 1 atau menyala sesuai dengan tabel kebenarannya seperti ini. Jadi untuk simulasi rangkaian OR seperti ini bentuknya, rangkaian juga dalam CX Programmer atau ladder diagramnya seperti ini, kita buat secara paralel. Dan juga untuk tabel kebenarannya juga sesuai dengan cara kerja atau logika dari OR. Kemudian kita lanjut ke rangkaian logika yang ketiga, itu rangkaian flag. Kita kontrol new saja. Kita ubah namanya jadi flag. Seperti rangkaian logika sebelumnya, device type dan network type-nya itu terserah, tidak akan, karena di sini kita hanya akan mensimulasikannya saja. Nah, untuk rangkaian flag atau logika flag itu sebenarnya sendiri itu adalah tabel kebenarannya. Tabel kebenaran untuk flag dia itu menggunakan satu input saja dan satu output. Jadi pada saat inputnya bernilai 0, maka outputnya juga akan bernilai 0. Kemudian apabila inputnya kita berikan nilai 1, maka outputnya juga akan bernilai 1. Namun saat kita memberikan kembali nilai 0 pada inputnya, outputnya itu akan tetap 1. Seperti itu untuk logika dari gerbang atau logika dari flag. Jadi saat kita kembalikan ke 0, dia itu outputnya masih 1. Nah, caranya bagaimana? Pertama-tama kita rangkai saja dulu. Kita menggunakan kontak NO seperti ini. Kita beri alamat 1 dan kita beri nama S1 sebagai, kita tuliskan juga sebagai saklar seperti ini. Nah, kemudian kita berikan kontak NC atau normally close di sini. Kita beri alamat 2. Kemudian kita beri nama S2 atau saklar keduanya. Nah, di sini inputnya itu yang hanya kita gunakan itu cuma S1 saja. S2 ini cuma untuk membantu ataupun saklar pembantu dalam rangkaian kita kali ini. Kemudian kita berikan lagi, kita di CX Programmer kita berikan kontak NO di bawah. Kita beri alamat 3. Kita beri alamat 3. Dan kita berikan nama M1. M1 ini apa? M1 ini adalah relay. Yang mana nanti relay ini yang akan berfungsi untuk menlogikakan atau mengeksekusi dari logika flag tersebut ini. Kemudian kita hubungkan seperti ini. Kemudian kita hubungkan. Nah, kemudian kita berikan coil. Kita letakkan sini coilnya. Kita beri alamat 10. Dan kita beri nama output. Kita beri nama output seperti ini. Dan kita hubungkan seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi coil di sini. Nah, di sini untuk alamatnya kita sesuaikan dengan relay yang ada di sini, yang M1-nya. Di sini M1-nya bernilai 3, jadi kita berikan juga nilai 3. Nah, kita berikan juga nama M1 karena ini adalah relaynya nanti. Seperti ini untuk rangkaiannya. Nah, untuk rangkaiannya sudah jadi. Kemudian kita coba untuk mensimulasikannya. Kita work online simulation, kemudian work online simulator, atau control shift W. Nah, kita mulai. Sesuai dengan tabel kebenarannya, kita coba untuk inputnya bernilai 0, maka outputnya
akan bernilai 0 juga. Kemudian apabila inputnya kita berikan nilai 1, kita beri nilai 1, kita set, kemudian kita on, maka outputnya akan bernilai 1 atau nyala. Kemudian kemudian kita berikan kembali nilai 0 pada inputnya. Kita berikan nilai 0 kembali. Nah, di sini sudah 0. Di sini sudah 0, tapi outputnya masih nilai 1. Sesuai dengan tabel kebenarannya, yang mana apabila kita kembalikan ke nilai 0, maka outputnya tetap bernilai 1. Dia tetap bernilai 1. Ini karena apa? Karena di sini kita menggunakan relay yang ini dan juga yang ini, dimana apabila kita kenakan arus pada relaynya ini, dia itu akan tertrigger, yang mana nantinya ini dia akan mengeksekusi ataupun men-trigger kembali relay yang ini, yang kemudian relay ini akan menghidupkan output ini atau menghidupkan output ini walaupun saklar satunya itu sudah kita on kan. Jadi dia itu akan tetap nyala, outputnya tetap nyala meskipun saklarnya itu kita off kan. Ini karena kita di sini menggunakan relay, atau di sini dia dibantu oleh relay seperti ini. Kemudian untuk fungsi dari adanya NC di pada rangkaian kali ini, fungsi dari normally close ini ialah sebagai saklar untuk meng-off-kan output yang ini. Jadi fungsinya itu adalah sebagai saklar untuk meng-off-kan. Kita langsung saja set, kita on, kita berikan nilai 1, maka outputnya akan bernilai 0. Jadi lebih tepatnya NC yang ada di sini itu logikanya seperti logika NOT. Itu logikanya NOT atau membalik, dimana apabila diberi nilai 0 maka outputnya bernilai 1, atau apabila diberi nilai input 1 maka outputnya akan bernilai 0, seperti ini. Jadi untuk rangkaian flag simulasi dan rangkaiannya seperti ini. Dalam rangkaian flag yang paling penting ialah relaynya, karena relaynya di sini yang akan mengeksekusi logika dari flag ini, dimana ya apabila kita kembalikan 0, kita kembalikan ke 0, itu outputnya masih menyala. Jadi relay ini yang berfungsi, dan kita bisa men-off kan output ini dengan menggunakan saklar NC. Kita berikan nilai on, maka dia akan mati seperti ini. Jadi itulah simulasi dan juga pembuatan dari ketiga rangkaian logika, gerbang logika AND, OR, dan juga flag, seperti itu. Jadi mungkin sampai situ saja untuk simulasi rangkaian ketiga gerbang kata dari tadi. Apabila ada penjelasan saya yang kurang dimengerti, mohon maaf. Sampai sini saja. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.